Berlatar di sebuah wilayah tepatnya Virginia, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada sepasang kekasih yang baru aja akan melaksanakan ijab kabul bernama Ava dan juga Derek. Diketahui hubungan mereka sangatlah begitu harmonis karena ternyata Ava dan Derek berpacaran sejak masih sekolah. Kemudian setelah ijab kabul dilakukan, akhirnya mereka berdua resmi menjadi pasangan suami istri. At this very special moment in their life. But now my dad thinks it's too rustic. Beberapa waktu kemudian, Ava dan Derek memutuskan pergi berbulan madu ke sebuah rumah milik mendiang kakek Derek yang berada di wilayah Karibia. Hingga di suatu malam di sebuah restoran mereka dihampiri oleh seorang pemuda di sana bernama Manny yang mengajak pergi ke sebuah klub malam. Setibanya di lokasi seperti para anak muda zaman saiki pada umumnya, mereka berdansa, menari ajab-ajab sambil diiringi musik DJ. Hingga di suatu momen, Ava dipaksa oleh teman Manny yang bernama Big Beast untuk menari dengannya. Tapi tentu aja Derek yang gak mau istrinya disentuh orang lain gak mengizinkan hal itu. Dan kemudian... Ava yang melihat suaminya dipukul ternyata gak tinggal diam, langsung menghajar Big Beast dan para anak buahnya. Walaupun hanya seorang diri, secara gak disangka Neneng Ava bisa menghajar mengalahkan seluruh anak buah Big Beast. Dan saking hebatnya, Ava pun direkam oleh orang-orang sekitar dan dijadikan bahan pertunjukan. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Manny dapat membawa mereka untuk pergi. Dude, I better watch out for you guys. Go beyond. You're gonna learn to go beyond the limits. You just want to be harder, quicker, faster. Don't trust anybody. Ternyata Ava bisa ahli dalam bidang bela diri karena dia diajarkan oleh ayahnya ilmu bela diri sejak usia 14 tahun. Latihan yang diberikan sang ayah sangatlah begitu keras sampai-sampai Ava pernah terluka parah. Tapi faktanya semua ilmu yang diberikan sangatlah bermanfaat dan berguna untuk Ava saat ini. Kembali ke masa sekarang, Ava dan Derek yang baru bangun dan lulunggu diajak pergi oleh Manny ke area tempat bermain Flying Fox. Ava yang takut dengan ketinggian memberanikan diri untuk ikut dalam permainan tersebut. Terlihat Manny, Ava, dan Derek sangat antusias bergelantung menikmati indahnya pemandangan. Tapi di suatu permainan Flying Fox yang terpanjang yang jaraknya kurang lebih 1 mil, Ava yang benar-benar ketakutan mengurungkan niatnya untuk ikut dalam permainan itu. Alhasil hanya Manny dan Derek lah yang mau melakukannya. Zoom in. It's too far away. Di tengah keseruan sangat mengejutkan, Derek yang lagi asik menikmati indahnya pemandangan harus dibuat ketar-ketir karena tali pengamannya terputus. Derek yang panik berusaha mati-matian agar gak terjatuh dan melihat hal itu, Manny yang berada gak jauh dari hadapannya langsung menghampiri Derek. Tetapi saat mereka sebentar lagi akan sampai ke tepian, secara mengejutkan Derek malah terjatuh. Ava langsung pergi mencari Derek sedangkan seorang petugas di sana yang bernama Jojo menghubungi ambulans dan setelah sekian lama menelusuri hutan di sana, akhirnya Ava dapat menemukan suaminya tersebut. Karena kondisi Derek yang sangat begitu parah, mereka pun harus segera membawanya ke rumah sakit. Tapi Ava yang akan ikut ternyata malah gak diizinkan. Walaupun Ava sempat heran, dia tetap menerima keputusan dari para petugas yang memberinya sebuah alamat rumah sakit. Kemudian dengan menggunakan sebuah sepeda motor, Ava pun langsung mengikuti ambulans. Berjam-jam telah berlalu karena rumah sakit di sana jaraknya sangat jauh. Mereka pun mau nggak mau harus menggaspol kendaraan sampai mentok. Sayangnya di tengah perjalanan Ava harus mengalami sebuah insiden yang menyebabkannya terjatuh. Tapi untung aja ada orang yang mau menolong Ava dan mengantarnya ke rumah sakit. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit, Ava langsung menanyakan kondisi dan kamar Derek pada salah seorang resepsionis. Setelah memperlihatkan foto Derek, sangat disayangkan resepsionis yang telah memeriksa daftar pasien dan menghubungi para dokter, ternyata gak bisa menemukan keberadaan Derek. Oh, yes, Derek Grant. Here.
Derek Grant. I'm looking for my husband. Excuse me, ma'am. Sadar jika suaminya gak ada di tempat itu, Ava yang pantang menyerah terus berusaha menelusuri setiap rumah sakit terdekat. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, Ava yang gak kunjung menemukan sang suami memutuskan melapor ke kantor polisi. Tapi lagi dan lagi, karena Ava adalah seorang turis, dia diharuskan agar mengisi formulir terlebih dulu dan pulang menunggu informasi lebih lanjut. Aduh, birokrasi ini mah, Brad. She called hospital for your husband. Has Derek called you? Keesokan harinya, Ava yang telah memberitahukan hal tersebut pada keluarga didatangi oleh kedua orang tua Derek dan adik perempuannya Derek. Pada kesempatan itu, Ava yang gak mau berlama-lama mengajak mereka semua untuk pergi ke kantor polisi. There's no activity on his credit card. Di hadapan kepala polisi yang bernama Garza, Ava menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum hilangnya Derek. Alih-alih langsung mengusut kasus Ava sampai tuntas, Garza yang seperti ingin uang terlebih dulu malah menganggap semua itu gak masuk akal dan kembali meminta Ava agar menunggu. You're not gonna look for my husband? I will. Ava yang kecewa mencoba untuk mencari suaminya dengan ditemani adik Derek menempelkan lembaran kertas orang hilang. Setelah beberapa hari, keluarga Derek yang kecewa dengan Ava karena telah mengakibatkan Derek celaka malah pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Ava yang seorang diri memutuskan nekat menghampiri Jojo dan setibanya di sana, Ava tanpa basa-basi menarik Jojo ke tengah jalur Flying Fox menginterogasinya langsung di ketinggian. Jojo yang takut tentu aja mengatakan jika dia hanya disuruh oleh Manny agar tutup mulut dan itu Ava rekam dengan ponsel miliknya. Rekaman video itu pun kemudian Ava berikan pada Garza, tapi ternyata Garza malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Ava dan memulangkannya ke tempat asal. Akhirnya Ava diborgol dan akan diantar ke negaranya karena dianggap telah melanggar peraturan di wilayah tersebut. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah kapal, Ava yang terus dikawal oleh anak buah Garza meminta izin untuk ke toilet. Dalam toilet saat Ava meminta tolong pada polisi untuk mengambilkannya tisu, wow, Ava yang kagok belang borontok eker alias kepalang basah menghajar anak buah Garza dan langsung kabur. Pada malam hari, Ava yang telah berganti pakaian pergi ke klub malam mencari keberadaan Manny. Di tengah gemerlap lampu yang buburicakan, benar aja Ava melihat Manny yang lagi ke toilet. Merasa sebuah kesempatan, Ava tanpa basa-basi menghampiri Manny dan menghajar bebenguknya saat itu juga. So what else had already called it? Manny yang terus disiksa oleh Ava mengatakan jika dia hanya menghubungi ambulan dan gak tahu menau apa yang sebenarnya terjadi. Tapi setelah melihat ciri-ciri dari para petugas ambulan yang punya tato sindikat pengedar narkoboy di wilayah itu, Manny berjanji akan membantu Ava untuk mencari Derek. Everything you see is not really what it is. 24 jam telah berlalu, Manny menepati janjinya membawa Ava mencari Derek ke suatu wilayah yang di sana gak tersentuh hukum sama sekali. Setelah menanyakan pada orang-orang yang ada di sekitaran tempat itu dan gak menemukan jawaban, Ava dan Manny gak sengaja melihat sebuah poster dengan logo yang sama seperti tato milik si petugas ambulan. Atas hal itulah Manny membawa Ava ke sebuah tempat sabung ayam yang memiliki logo yang sama. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Manny memasuki tempat itu, merekam orang-orang di sana sembari mengirimkannya pada Ava yang menunggu dalam mobil. Sampai di suatu momen, Ava melihat salah seorang petugas ambulan ada di sana dan akan pergi. Tanpa buang waktu, dia pun langsung menggeber mobilnya mengikuti si petugas tersebut. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya Ava memasuki sebuah pemukiman padat penduduk. Saat kehilangan jejak, Ava yang lagi menelusuri bangunan demi bangunan di tempat itu dikagetkan oleh sebuah serangan dari si petugas. Beruntung Ava yang ahli dalam bela diri dapat melumpuhkannya dengan mudah. Have the wrong guy. Didn't know a little something about the human anatomy.
You and your partner took my husband in your ambulance. Dalam sebuah bangunan terbengkalai, Ava menyiksa petugas ambulan tersebut habis-habisan sampai pada akhirnya si petugas itu mengatakan jika dia gak mengetahui soal semua ini karena hanya mengantar Derek ke rumah sakit dan gak tahu peristiwa selanjutnya. Tapi di keesokan harinya dia dihampiri oleh petugas ambulan yang lain yaitu Omar yang datang sambil memberikan sejumlah uang yang sangat banyak dan menyuruh agar tutup mulut. Setelah mendapat nomor HP Omar, Ava pun memancingnya untuk datang ke tempat itu. Gak lama kemudian Omar yang panik dengan penuh tergesa-gesa sampai di sana dan langsung mencari temannya. Tapi Ava yang berniat akan menanyakan peristiwa yang sebenarnya malah kelepasan menghajar Omar sampai tewas. Atas peristiwa tersebut Ava dinyatakan bersalah dan Garza yang gak ingin Ava membuat kekacauan di wilayah tersebut memerintahkan kedua anak buahnya agar segera membawa Ava ke markas besar. And then you silence them so that they wouldn't implicate appearance and probable murder of your husband. So you know what? Berjam-jam telah berlalu, alih-alih membawa Ava ke markas pusat, kedua anak buah Garza malah membawanya ke tengah lapangan luas yang berada jauh dari pemukiman. Merasa ada hal yang janggal, Ava pun kemudian mematahkan jari agar bisa melepaskan borgol dari tangannya. Kemudian saat salah seorang petugas kepolisian datang menghampiri, tiba-tiba Ava yang emosi dengan sangat kejam dan brutal menghabisi semua anak buah Garza. Gak berselang lama, entah tahu dari mana Ava menyelinap memasuki rumah Garza dan langsung mengancamnya. Pada kesempatan itu Garza yang ketakutan mengatakan hal yang sebenarnya terjadi karena ternyata Derek sebenarnya telah lama tewas karena pendarahan yang dia alami. Garza sengaja menutupi hal itu karena dia berhutang budi pada si dokter yang bernama Avilar. Dan Garza juga diberikan sejumlah uang oleh Avilar agar rumah sakit mereka gak ditutup oleh pemerintah. Tapi Ava yang merasa amarahnya semakin memuncak kemudian melampiaskannya pada si Garza hingga kemudian One of these is quiet. One. Your wife finds you and not your kid. She's gone. Keesokan harinya, Ava yang masih gak terima menghajar perempuan resepsionis yang bekerja di rumah sakit. Setelah menyembunyikan wanita itu ke dalam garasi, Ava memasuki rumah sakit menggunakan kartu aksesnya. Gak berselang lama, terlihat jelas dokter Avilar tiba di tempat itu dan tanpa pikir panjang, neneng Ava pun langsung menginterogasi Avilar menanyakan di manakah jasad suaminya. I don't know what you're talking about. I have no idea what. He died. And what happened to his body? Are you ready? Avilar yang ngap-ngapan mengaku gak mengerti apapun tentang tuduhan yang diucapkan oleh Ava. Tapi di tengah ketegangan terlihat seseorang berkepala botak bersama anak buahnya dan juga Derek tiba di tempat itu. Melihat hal tersebut, dokter Avilar menjelaskan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Dan dengan terpaksa karena gak ada jalan lain, Ava menyamar sebagai asisten dokter Avilar dan menyambut kedatangan mereka. What happened to your hand? Got it caught in a door. Mi asistente nueva, es americana, pero es de confianza. How you feeling, my man? Ternyata pria botak itu bernama Silvio Lugo, seorang penderita kanker sumsum tulang belakang yang membutuhkan donor dari Derek. Melihat suaminya kesakitan, Ava menyuntikkan sebuah obat tidur pada Silvio, tapi sadar jika ada hal yang gak beres, Silvio memerintahkan anak buahnya agar segera menghabisi Ava. Tapi ya, tentu aja Ava dapat melumpuhkan beberapa anak buah Silvio dan membawa Derek kabur. Saliendo por la puerta. Cógelo. A ver. Terjadi aksi baku tembak yang sangat menegangkan dalam rumah sakit. Ava dan juga Derek bersikeras melawan para anak buah Silvio. Kemudian setibanya mereka di luar rumah sakit, Silvio yang lagi mencari mereka malah gak sengaja bertemu. Hingga akhirnya Ava dapat membawa Silvio dan menjadikannya sebagai sandera. Di tengah perjalanan, Ava yang gak tahan dengan ocehan mulut Silvio tanpa basa-basi langsung menggabloknya. Gak hanya itu aja, Derek yang merasa diremehkan menembakkan sebuah peluru yang tepat mengenai paha Silvio hingga dia pun langsung melompat dari dalam mobil. Kemudian atas petunjuk yang diberikan oleh Manny, Ava dan Derek bisa kabur dari kejaran Silvio dan para anak buahnya.
Right there in the yellow dress. Go left. Right there. Got it. Pencarian pun terus dilakukan dan walaupun Silvio udah membayar orang-orang yang ada di sana, ternyata mereka nggak memberitahukan keberadaan dari Ava dan juga Derek. Hingga di suatu momen Ava dan Derek dapat menghabisi satu persatu anak buah Silvio. Silvio yang baru ngeh jika sebagian anak buahnya tewas memerintahkan sisa anak buahnya untuk segera menemukan Ava dan juga Derek. Setelah sekian lama mencari secara gak disangka, Silvio akhirnya menemukan Ava. Terjadi aksi baku hantam yang sangat edun lah pokoknya, karena walaupun Silvio menggunakan sebuah pisau, dia masih ketar-ketir bertarung dengan Ava. Sementara itu Derek yang lagi bersikukuh dengan seorang anak buah Silvio dibuat ngahuleng alias kaget oleh para polisi yang tiba-tiba langsung menangkapnya. Di waktu yang bersamaan terlihat jelas Big Beast menerima sebuah pesan dari Manny yang meminta agar dia segera datang ke tempat itu. Gak berselang lama saat Ava akan menghabisi Silvio, secara gak disangka Big Beast tiba dan kemudian... Ternyata hal itu dilakukan Big Beast karena dia nggak mau pulaunya sepi karena ulah Silvio yang semena-mena terhadap para turis. Dengan baiknya Big Beast membebaskan Derek dan juga Ava sambil berjanji kepada para penduduk di sana jika dia akan mensejahterakan pulau mereka. No lo maté de veras. Esta isla. Beberapa waktu kemudian di tepian pantai terlihat Eva dan juga Derek yang kini udah mendingan berniat pulang sambil berpamitan dengan Manny. Mereka mengucapkan banyak sekali terima kasih karena Manny bersama penduduk di sana mau membantu mereka dengan tulus. Dan akhirnya film ini pun